Shalom, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama dengan kami, Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita, saya akan bacakan dari surat Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, dikatakan demikian. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dengan tema pentingnya firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini merupakan satu pesan dari Paulus dalam surat 2 Timotius, dan bahkan oleh judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia disebut pesan terakhir. Sesuatu yang sangat penting, dan di bagian surat yang terakhir itu dia berkata agar mereka membawakan kepadanya kitab-kitabnya dan juga perkamen yang dia punya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dia tidak meminta agar mereka membawa mungkin uang atau pakaian dan lain sebagainya, tapi yang terutama justru adalah kitab. Dan ini berarti bahwa Rasul Paulus begitu mencintai Alkitab, begitu mencintai firman Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita membaca hampir 2 kali terulang tentang kitab pada bagian ini. Ada dikatakan, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu, dikatakan begitu. Jadi dikatakan di sana agar mereka membawakan kepada dia jubahnya dan juga kitab-kitab dan juga perkamen. Nah, antara kitab-kitab dan juga perkamen seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Dianggap bahwa itu adalah 2 hal yang sama. Tapi sebenarnya kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, yang dimaksud oleh kitab-kitab di sini adalah tabiblia, yang pada waktu itu diterjemahkan itu adalah buku-buku. Dan biasanya pada masa itu buku-buku dalam pengertian dalam surat-surat Kristen itu mengacu kepada tafsiran-tafsiran atau juga komentar-komentar tentang suatu kitab, suatu nats. Tetapi ketika dikatakan perkamen, itu mengacu kepada gulungan papirus. Artinya itu adalah Alkitab yang sesungguhnya, yang mungkin lempengan tertentu yang tidak secara keseluruhan dari, ya tentu tidak dari secara keseluruhan dari Kejadian sampai kepada Maleakhi pada waktu itu. Tapi yang jelas bahwa itu adalah bagian dari firman Tuhan yang biasanya oleh para pengkhotbah telah mencatatkan bagian-bagian tertentu, atau seorang penginjil, seorang rasul telah mencatatkan bagian-bagian tertentu di dalam perkamen itu atau di dalam lembaran-lembaran itu untuk dia siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi sebelum Rasul Paulus dieksekusi di Roma, yang sampai akhirnya pengakhiran hidupnya, tetapi dia masih mengingat tentang jubahnya dan juga mengingat tentang kitab-kitabnya atau buku-bukunya, tentunya buku-buku rohani, buku-buku tafsiran, buku-buku yang mengenai tentang Kristus Juru Selamat, dan yang terpenting lagi dikatakan yaitu adalah perkamen, yaitu yang sebenarnya adalah mengacu kepada firman Tuhan. Jadi dia begitu menghargai Alkitab, begitu menghargai firman Tuhan,
Jadi tema kita pada hari ini adalah betapa pentingnya Alkitab, firman Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang penulis novel atau novelis Skotlandia yang sangat luar biasa, yaitu Sir Walcott. Dia menulis banyak kisah, banyak novel, dan sebelum pengakhiran hidupnya, ketika menantunya telah datang dan dia berkata kepada menantunya, tolong ambilkan buku itu kepada saya. Menantunya berkata, buku yang mana? Lalu dia kembali berkata, buku yang satu itu. Menantunya kembali berkata lagi, nah, bukankah Bapak punya begitu banyak buku di perpustakaan? Lalu kembali dia berkata, buku yang satu itu. Nah, dan dia menunjuk, yaitu Alkitab. Lalu kemudian menantunya itu mengambil Alkitab itu, dan dia meminta agar menantunya membacakan kepada dia bahwa janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, merupakan kata-kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan kemudian setelah dia mendengarkan perkataan itu, dia menutup matanya lalu pergi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dari kisah ini banyak orang terinspirasi bahwa ternyata Sir Walcott ini sangat-sangat mencintai Alkitab, sangat-sangat mencintai firman Tuhan yang menenangkan hatinya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya kita harus jauh lebih daripada itu. Karena Alkitab sendiri telah mengatakan kepada kita bahwa Alkitab itu sungguh penting bagi kita orang percaya. Karena dikatakan kepada kita pada 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu ayat sebelumnya yang saya bacakan tadi, dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama sebenarnya dikatakan di sini adalah bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah yang dinapaskan, yaitu yang diinspirasikan oleh Allah. Dikatakan pada bagian ini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Sebenarnya kalau kita membaca dalam bahasa Inggris, all scripture is inspiration by God. Bahwa kitab ini adalah yang dinapaskan oleh Allah. Dalam pengertian yang demikian, maka tidak mungkin salah. Tetapi banyak kali kita lebih mencintai berita medsos, banyak kali kita lebih mencintai atau lebih menyenangi berita bohong, kabar burung, atau bahkan juga kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya yang didatangkan oleh manusia. Nah, tetapi sebenarnya kita memiliki Alkitab yang dinapaskan oleh Allah, artinya yang diucapkan, yang diperkatakan oleh Allah, yang diinspirasikan, yang tanpa salah. Nah, lalu mengapa kita lebih mencintai kabar dunia atau kata-kata yang mungkin salah, tetapi sebenarnya kita memiliki kata-kata yang tidak mungkin salah, yaitu firman Tuhan. Ini harusnya menjadi satu renungan bagi kita. Betapa pentingnya Alkitab karena dia tidak mungkin salah. Yang kemudian, betapa pentingnya Alkitab karena dia pada bagian ini dikatakan bermanfaat. Begitu banyak manfaatnya, yaitu untuk mengajar dan juga menyatakan kesalahan. Bukan hanya orang perjanjian baru yang memahami akan hal itu, tapi juga orang perjanjian lama. Mereka memakai Alkitab sebagai standar hidup mereka. Mereka akan menyadari bahwa mereka salah ketika mereka melihat bahwa perbuatan mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Alkitab adalah yang mendidik, yang membimbing kepada kebenaran. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu juga akan mampu memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Saudara-saudara, saya kalau membaca sejarah gereja di Indonesia, saya akan teringat kepada ayat ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Tanah Batak, tanah Tapanuli, yaitu yang dimana penduduknya adalah orang Batak, yang sebelum datangnya Injil, yang sebelum datangnya firman Tuhan untuk mereka pelajari, adalah daerah yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan masyarakatnya disebut
masyarakat yang kanibal. Nah, tidak ada sekolah, tidak ada pendidikan, tidak ada tahu baca tulis. Tetapi Injil telah merubah masyarakat Tanah Batak. Akhirnya sampai hari ini banyak orang Batak sudah menjadi doktor, bahkan profesor, para pejabat, orang-orang penting, orang yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, bahkan juga bagi banyak orang. Saya yakin juga demikian dengan daerah-daerah lain seperti Indonesia Timur, Papua. Ketika saya mengikuti konferensi gereja dan masyarakat di Papua, saya terngiang di telinga saya sampai hari ini ketika para pemimpin gereja berkata bahwa kami yang menemukan bumi Papua. Mereka mengatakan, mereka bersaksi, mereka yang memberitakan Injil di Papua sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum mereka terintegrasi kepada Indonesia. Mereka telah mendidik dan juga memajukan peradaban di sana. Saya yakin demikian pun di Maluku, di NTT, di Pulau Jawa, dan di berbagai tempat, bahkan di belahan dunia, bahwa Injil merubah, memperbaiki manusia untuk mereka lebih baik dalam kehidupan. Dan bukan hanya memperbaiki, pada akhirnya mereka dituntun kepada keselamatan, dituntun kepada Kristus yang adalah juru selamat umat manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu betapa pentingnya Alkitab kita. Selain dia adalah kebenaran yang diwahyukan, dinapaskan oleh Allah, dia bermanfaat untuk kita, untuk membimbing kita, untuk menegur kita ketika kita salah, dan membimbing kita kepada kebenaran, bahkan juga memperbaiki kelakuan hidup kita. Nah, oleh karena itu, jadikan Alkitab kita sebagai teladan. Jadikan Alkitab kita sebagai panduan untuk memandu kita menjalani hari-hari hidup, dan memandu kita untuk bertingkah laku, memandu kita untuk berbicara, dan sehingga apapun yang harus kita lakukan, itu kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami telah merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati kebenaran firman-Mu dan mampukan kami melakukannya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, biarlah Engkau menjamah mereka. Apakah itu sakit karena pandemi ataupun penyakit lainnya? Apakah mereka diisolasi mandiri ataupun mungkin di rumah sakit? Kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan mereka ya Allah. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan nyata bagi hidup mereka. Kami berdoa ya Allah, kami bagi mereka-mereka yang ada beban, pergumulan, Tuhan tolong mereka. Inilah doa kami kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya.